Shalom teman-teman dan buros, saya Jevon Alfonso dari 11 IPS 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 14, yaitu kebudayaan untuk kehidupan. Bab 14, kebudayaan untuk kehidupan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur. Dalam bahasa Latin, yaitu mengelola atau mengerjakan. Kebudayaan dapat diartikan dalam segala hal yang berhubungan dengan akal. Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan dalam masyarakat. Ciri-ciri kebudayaan. Kebudayaan mempunyai 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama bersifat historis, yang kedua bersifat geografis, dan yang ketiga bersifat perwujudan dan nilai-nilai. Yang pertama bersifat historis. Kebudayaan bergerak secara dinamis dalam sejarah dan selalu maju serta diwariskan turun-temurun. Kebudayaan tidak statis, tetapi mengalami perubahan, baik positif maupun negatif. Perubahan disebabkan oleh asimilasi atau penyesuaian karena perleburan atau karena tidak relevan dengan tuntutan zaman. Yang kedua, bersifat geografis. Perkembangan kebudayaan tidak selalu bersama-sama. Ada yang cepat, tetapi ada yang lambat, bahkan berarti tergantung dengan kondisi geografis. Misalnya, kebudayaan di Jakarta lebih cepat maju dan berubah daripada kebudayaan di Papua. Yang ketiga, bersifat perwujudan nilai-nilai. Kebudayaan selalu menghasilkan perilaku atau tata cara hidup yang menunjukkan nilai-nilai yang ditanam dalam masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, kesenian. Yang kedua, sistem teknologi dan peralatan. Yang ketiga, sistem organisasi masyarakat. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sistem mata pencarian dan ekonomi. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang terakhir, sistem religi. Yang pertama, kesenian. Kesenian yaitu tarian, nyanyian, adat istiadat, tradisi, upacara adat, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan pola kehidupan dan kebiasaan suku tersebut. Yang kedua, sistem teknologi dan peralatan. Sistem teknologi dan peralatan yaitu benda-benda tradisional seperti senjata, alat pertanian, alat rumah tangga yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga, sistem organisasi masyarakat, yaitu adat dan ketentuannya. Organisasi masyarakat biasanya terdiri atas ketua adat atau kepala adat, pengerja, dan sebagainya. Yang keempat, ada bahasa. Bahasa yaitu bahasa daerah atau bahasa ibu yang digunakan dalam keluarga suku tertentu dengan tata krama penggunaan baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam upacara-upacara tertentu. Yang kelima, sistem mata pencarian dan ekonomi. Sistem mata pencarian dan ekonomi yaitu kebiasaan sehari-hari dalam mengelola alam, kebun, mata pencarian utama di suatu daerah, cara jual beli tanah, dan sebagainya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yaitu sesuatu yang lahir dari kemampuan akal budi manusia menciptakan sesuatu yang berbeda yang perlu disampaikan kepada orang lain sejak kecil. Yang ketujuh, sistem religi. Sistem religi yaitu kepercayaan seseorang atau suatu suku terhadap Yang Maha Kuasa yang disembah sebagai pencipta, sehingga ada kepercayaan dengan semua tata cara menyembah dan ketentuan atau aturan-aturan yang harus ditaati. Perkembangan budaya. Kebudayaan pada awalnya hanya ada dan berkembang di daerah tertentu, sama seperti anak-anak Nuh dan keturunannya. Juga pada mulanya hanya berada di suatu tempat, yaitu Babel. Gimana tuh? Ulang dari awalnya, yang dari sini. Oh, iya. Babi. Perkembangan kebudayaan. Kebudayaan pada awalnya hanya ada dan berkembang di daerah tertentu, sama seperti anak-anak Nuh dan keturunannya. Juga pada mulanya hanya berada di suatu tempat, yaitu Babel, hingga Tuhan mengacaukannya dan mereka pun berpencar-pencar. Lalu
Lahirlah budaya-budaya baru sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat mereka berada. Kebudayaan terus berkembang dan berubah. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu demografis, sosial, bencana alam, dan lingkungan. Dan faktor eksternal yaitu perdagangan, penyebaran agama, dan peperangan. Kebudayaan untuk Tuhan. Sikap gereja yang berkembang terhadap kebudayaan. Lanjut aja, nanti biar dikat. Kebudayaan untuk Tuhan. Sikap gereja yang berkembang terhadap kebudayaan. Ada antagonis, yaitu gereja menganggap kebudayaan sebagai lawan dan menentang semua hasil penggunaan kebudayaan. Dominasi, yaitu pada abad pertengahan gereja menguasai seluruh kebudayaan karena menganggap bahwa sekalipun telah jatuh ke dalam dosa, manusia masih memiliki kehendak bebas yang mandiri. Ada akomodasi, yaitu gereja tidak bertentangan dengan kebudayaan tetapi juga tidak menyatukan diri dalam kebudayaan. Dan terakhir ada pengudusan, yaitu gereja mengadopsi bagian tertentu dalam kebudayaan yang dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.